Oke, Ibu Riri mungkin bisa diceritain hari ini kalau boleh tahu apa dan apa sih, dan ini sidang yang berapa? Ini sidang berapa nih? Sidang. Jadi gini, sebenarnya setelah sidang yang mediasi waktu itu, ya, kami menjalani ikor untuk penyerahan replik dan duplik secara ikor, ya. Kemudian hari ini ada acara pembuktian dari pemohon. Jadi pada prinsipnya dalam antara Aldi dan Ririn itu memang sudah sama-sama berkeinginan untuk bercerai, dan pada prinsipnya sepakat bahwa akibat perceraian adalah karena memang tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya, gitu ya. Dan mengenai efek dari perceraian itu sendiri sudah dituangkan dalam sebuah surat kesepakatan. Apa aja, Ya. Bu, mungkin boleh dijelaskan? Surat kesepakatan Ya, itu pada prinsipnya surat kesepakatan itu ya bahwa memang perceraian akan dijalankan secara proses perceraian akan dijalankan secara baik-baik. Kemudian anak itu diasuh secara bersama. Ya. mungkin hari ini Mbak Ririnnya sendiri hadir atau tidak, Mbak? Hari ini ya prinsipal tidak ada yang hadir, hanya kuasa hukum. Berarti bisa dibilang karena memang sepakat ingin berpisah, proses cerai ini semakin singkat atau memang tetap ikuti prosedur seperti itu? Pada prinsipnya tetap harus mengikuti prosedur ya, karena kita menghormati apa yang menjadi keputusan majelis hakim tentunya, dan majelis hakim tetap pada tahapan-tahapan yang memang harus kami jalani dan kami ikuti. Nah, anak asuh kan tadi secara bersama kesepakatannya, tapi nanti pada prakteknya akan tinggal dengan siapa, atau Ririn atau dengan anak? Sebenarnya sih kalau untuk aturan hukumnya itu kan seorang anak kalau belum mumayyiz ya itu dia diasuh oleh ibu ya. Namun tadi kan ada kesepakatan dari antara pemohon dan termohon, walaupun di situ masih ada debatable lah di situ, dan kita akan serahkan ke majelis hakim nantinya. Yang jelas ketiga anak ini kan sampai hari ini itu sebenarnya tinggal juga masih dengan Ririn, dengan termohon, dan juga masih belum mumayyiz, jadi memang masih di hak asuh di ibu. Tapi itulah tadi kesepakatannya agar anak ini kan perlu dapat kasih sayang ya, dapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Jadi adalah kesepakatan itu tadi untuk pemeliharaannya nanti pola pengasuhan bersama antara Aldi dan juga Ririn di sini. Ya. Gitu. Jadi nggak ribet sih tadi, lancar. Semuanya bukti berjalan juga dengan berjalan lancar. dengan baik. Ya. Mbak Ririn, apa sih yang membuat mereka berdua tuh sepakat untuk Mohon maaf tidak mendengar. mereka berdua sepakat untuk bercerai, sebenarnya alasannya? Alasannya apa? Seperti tadi sudah saya sampaikan, keduanya sepakat bahwa memang sudah tidak ada kecocokan lagi, memang sudah ada perbedaan prinsip yang sangat mendasar di antara keduanya, sehingga tidak dapat rukun kembali. Sejak berapa lama sih Bu Riri pernikahan mereka itu? Puncak-puncaknya? Kalau dari saya ya, karena Ririn itu sebenarnya sudah dari 5 tahun yang lalu sudah bolak-balik konsul. Cuman memang saya bilang bahwa sudahlah, coba dipertahankan lagi. Konsulnya Ya. karena faktor ekonomi atau karena ada deal atau pil yang lain? Nggak ada. Lebih ke apa gitu? Iya, perbedaan prinsip aja ya, perbedaan prinsip dalam banyak hal lah ya. Jadi memang sudah tidak bisa ada kesesuaian lagi di antara keduanya. Artinya 5 Ya? tahun lalu udah ada rencana perceraian ini, maksudnya? Sudah terpikirkan, sudah dikonsultasikan oleh Ririn, tetapi memang masih ingin untuk mempertahankan ya, jadi tetap berusaha untuk mempertahankan gitu. Dan Puncaknya puncaknya sekarang lah, Karena makanya ada memang yang keduanya akhirnya mungkin memang sama-sama mencoba dan memang sama-sama tidak dapat rukun lagi gitu ya, sudah tidak ada kesesuaian ya. Mbak Ririn, Jadi sama-sama mengajukan. Ya, artinya ketidakcocokan ini membuat para pihak ya, artinya Mas Aldi dan Mbak Ririn itu pada akhirnya memutuskan untuk berpisah karena ketidakcocokan yang itu tadi. Dan yang kedua mungkin saya menambahkan ya, terkait dengan kesepakatan bersama. Memang kesepakatan bersama dibuat para pihak ini kan tujuannya semata-mata untuk tumbuh kembang anak ya, Iya. agar anak-anak ini tidak artinya Tetap merasakan mendapat kasih sayang kedua orang tuanya. tuanya. Walaupun mereka berdua sudah tinggal bersama, bisa dibilang seperti itu.
Ya pada walaupun akhirnya- kalaupun memang bercerai kan ya memang pasti terpisah tinggal bersama Karena gitu ya. tidak ada mantan anak kan, adanya mantan istri. Meskipun Jadi- mereka tinggal berpisah kan memang tetap aja kan pola pengasuhan bersama dan itu bisa dibicarakan. Ada kesepakatan nggak sih di dalamnya itu Bu, permintaan dari Mbak Ririn sendiri sebulannya untuk anak-anak dan untuk kepada Nafkah anak mungkin atau misalkan. Kalau nominal itu paling nanti akan dibicarakan ya, Bu. Dan Prinsipal, mungkin mengenai nominal kita tidak akan membicarakan Iya. secara terbuka ya, karena Itu itu biar- adalah suatu hal yang menjadi rahasia gitu ya, menjadi privacy dari masing-masing. pribadi dari permohon dan termohon yang mohon bisa kita hargai, kita hormati. Tapi ada kewajiban nafkah ya, Mbak? Anaknya ada tiga, gitu ya. Tapi mungkin saya perlu sampaikan di sini bahwa ada debatable ya mengenai ada permintaan dari Ririn adalah hak asuh, permintaan dari pemohon adalah hak wali. Tadi pada prinsipnya pola pengasuhan secara bersama. Ya, akhirnya disepakati pola pengasuhan bersama. ya pola pengasuhan bersamanya ya. Mas bisa dijelaskan kenapa Mas Adi kekeh banget ingin menjadi hak perwalian bisa dibilang gitu. Ya itu tadi yang disampaikan Bu Riri ya, ada mungkin perbedaan pendapat terkait dengan terminologi atau definisi itu ya. Cuman terlepas dari itu semua, harapannya tetap secara prinsip pengasuhan bersama. Walaupun nanti kita akan serahkan hormati keputusan majelis hakim ya. Majelis Iya. hakim nanti akan memutuskan. Tapi artinya kesepakatan bersama ini sudah kita sampaikan dan nanti biar majelis hakim yang menilai dan membuat keputusan dan itu kita akan hormati dan hargai. Iya. Lebih gitu ya. Ya, baik. Udah, baik Bu. Untuk Terima kasih anak-anak banyak. Nah, berarti Terima kasih Ririn banyak. Untuk dana gini apa sudah Gonogini. Karena gini. Itu Itu nanti kita lihat lagi prosesnya ya. Kita lihat lagi proses perkembangannya. Bu, Ya. kabarnya katanya ada berita bahwa ini juga diduga karena alasan ekonomi dan Mas Aldi tidak bekerja lagi atau bagaimana? Ya nanti itu merupakan materi Perkembangannya lah. perkara ya. dari perkara. Yang jelas di dalam persidangan itu tidak ada dibahas tadi. Tapi santer terdengar seperti itu. Apakah salah satu pemicunya seperti dibilang tidak ada Isu, prinsip ya. yang Itu isu. Kayaknya kalau Gini, sesuatu hal yang akan kami sampaikan adalah hal-hal yang memang terkait dengan persidangan aja ya, agenda persidangan dan karena memang tujuan dari proses berjalannya itu ingin secara baik-baik, jadi mari kita jalani sama-sama secara baik-baik. Hal itu aja. Ya. agenda selanjutnya Bu? Agenda selanjutnya adalah kesaksian dari pihak termohon, dari pihak Mas Aldi ya. Nanti setelah itu baru dari pihak termohon. Ya, Berarti minggu Tanggal depan ya, berapa, Bu? Bu? Minggu Hari hari berapa? berapa? Minggu depan. 4 November ya. Berarti sampai akhir berakhir pun kedua prinsipal tidak perlu dihadirkan lagi. Memang sebenarnya tidak perlu dihadirkan lagi gitu kan, kecuali kalau memang hakim meminta ya, tapi tadi nggak minta Nggak ya, ada permintaan jadi tidak ada permintaan, jadi nanti kita akan bicarakan dengan karena memang dari pihak pemohon ya, mungkin kuasa pemohon membicarakan dengan pemohon apakah mengenai siapa saksinya gitu ya, karena itu kewenangan dari pihak pemohon. Setelah itu baru termohon nanti. 2 minggu lagi lah Sip, kira-kira. makasih Ibu Ri. Terima kasih banyak untuk semuanya perhatiannya ya.